فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ayat yang ke-126 dan 127 dari surat Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadza siratu rabbika mustaqima. Dan ini adalah jalan Rabbmu. Yang dimaksud dengan jalan Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Yang dimaksud dengan jalan Rabbmu di sini adalah Islam. Karena baru saja disebutkan sebelumnya di ayat yang sebelumnya, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah ingin melapangkan dadanya, yang ingin memberinya hidayah, maka Allah lapangkan dadanya kepada Islam. Sehingga yang dimaksud dengan sirat rabbik, jalannya Rabbmu, ini adalah Islam. Jalan tersebut, kata Allah, lurus, tidak ada kebengkokan padanya. Mu'tadilan, mustaqiman, maknanya lurus, tidak ada kebengkokan padanya sedikit pun. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mendorong kita. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jika ingin menyesatkan seseorang, maka Allah jadikan dadanya sempit. Kemudian sekarang Allah lanjutkan dengan memberikan dorongan kepada Islam, kepada jalan Islam yang akan seseorang itu merasa lapang dadanya dengannya. Dari dua cara Allah mendorong kita agar kita menempuh jalan yang membuat dada kita lapang tersebut. Yang pertama, Allah sandarkan jalan itu kepada dirinya, siratu rabbik. Sehingga ini bukan jalan biasa, ini bukan jalan orang-orang biasa, ini jalan yang dipilihkan oleh Rabbmu. Sehingga Allah sandarkan kepada dirinya jalan tersebut supaya mengangkat kedudukan jalan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, Allah sifati jalan tersebut sebagai jalan yang lurus, mustaqim, agar kita lebih semangat lagi untuk menempuh jalan tersebut. Karena jalannya gampang ditempuh kalau kita ingin menempuhnya. Tidak banyak belokannya. Jalannya apa ini? Mustaqiman, lurus. Qad fassalnal ayati liqaumi yadzakkarun. Dan telah kami rinci ayat-ayatnya. Yang dimaksud dengan ayat di sini adalah ayat syar'iyah, yaitu Al-Qur'an. Bukan ayat-ayat kauniyah. Yang dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayat syar'iyah, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi perincian ini tidak untuk setiap orang. Penjelasan tentang ayat-ayat ini itu tidak bagi setiap orang manfaatnya. Yang bisa mengambil manfaat dari perincian Allah Subhanahu wa taala terhadap ayat-ayat itu hanya sebagian orang. Makanya kata Allah, liqaumin yadzakkarun, hanya bagi orang-orang yang mau ingat
yang mau dinasehati, yang mau diperingatkan. Itu namanya yadzakkarun, yang mau dikasih peringatan dan mau ingat setelah dikasih peringatan. Karena mereka yang bisa mengambil manfaat dari ayat. Yang lain dapat ayat, dapat, tapi tidak bermanfaat bagi mereka ayat-ayat tersebut. Lahum darussalam. Mereka akan mendapatkan darussalam. Dar itu artinya adalah tempat tinggal, tempat yang akan dihuni. Mereka akan mendapatkan hunian yang penuh dengan keselamatan. Assalam maknanya selamat dari segala macam aib dan segala perkara yang mengurangi kelezatan dan kenikmatan. Sehingga mereka mendapatkan tempat tinggal yang tidak ada sisi kurangnya sedikit pun. Itu maknanya darussalam, kampung, negeri, tempat tinggal yang penuh dengan keselamatan. Tidak ada sedikit pun perkara kurangnya. Inda rabbihim, pun kedudukannya tinggi di sisi Rabb mereka. Wa huwa waliyuhum, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi walinya mereka. Allah Subhanahu wa taala yang menjadi wali orang-orang yang mau mengingat tersebut. Allah akan mengurusi dan mengatur mereka. Itu namanya wali, yang mengurusi dan memudahkan jalan kebaikan untuk mereka. Urusan mereka ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadi walinya. Wali itu yang mengurusi. Segala kepentingan mereka, kebutuhan mereka dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadi wali. Bima kanu ya'malun. Dan jadinya Allah sebagai wali mereka itu karena mereka sendiri yang sudah mengusahakannya. Mereka yang melakukan sebab. Mereka melakukan amalan-amalan sebelumnya yang membuat Allah Subhanahu wa taala bersedia menjadi walinya mereka. Sehingga untuk mendapatkan perwalian dari Allah Subhanahu wa taala itu ada sebab. Apa sebabnya? Bimakanu ya'malun. Kalau kita mau diurusi segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukan sebabnya, yaitu berupa amalan. Sehingga nggak langsung serta-merta urusan kita itu memang iya secara pengurusan secara umum, iya semua makhluk bahkan diurusi, diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan pengaturan yang khusus yang memudahkan kita untuk menjalankan ketaatan dan kebaikan dan seterusnya, ini hanya bagi orang-orang yang melakukan sebab sebelumnya. Oleh karena itu Allah katakan Allah nggak menjadi wali mereka dengan serta-merta. Ada sebabnya sebelumnya, bimakanu, dengan sebab apa yang dulu mereka lakukan sebelumnya berupa ya'malun, berupa amalan. Ada amalan yang mereka lakukan sehingga dengan amalan tersebut Allah menjadi wali mereka. Tahu wali ya? Wali murid, wali santri, wali apa? Wali kelas. Ini dia yang bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan. Penanggung jawabnya. Nah, ini luar biasa. Kalau Allah sudah menjadi walinya kita, maka tidak ada yang kita khawatirkan. Dunia dan akhirat semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Ketika Allah menjadi walinya kita. Nah, qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, makna ayat ini mu'tadilan, mustaqiman, makna jalan yang mustaqim itu adalah mu'tadilan, lurus, musilan ilallah, yang akan mengantarkan kepada Allah, wa ila dari karomati, dan kepada negeri kemuliaannya. Sehingga jalan ini lurus dan mengantarkan kepada Allah. Kalau belok-belok nggak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, terlalu lama. Kan kalau lurus jarak tempuhnya lebih pendek dibandingkan dengan yang berbelok-belok. Sehingga disebut mustaqim karena dia tidak ada belokannya, dan itu yang akan lebih cepat mengantarkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala dan negeri kemuliaan, yaitu surga. Sehingga kalau ingin cepat sampai kepada Allah dan surganya, pilih jalan yang lurus. Karena kalau belok terlalu panjang, syukur-syukur masih arahnya ke sana, tapi seringnya tidak sampai. Nah, qad buyinat ahkamuhu, yang telah dijelaskan hukum-hukumnya, wa fustilat syara'i'uhu,
dan dirinci syariat-syariatnya, wa mayyaza wa muyyizal khairu minasyarr, dan telah dibedakan mana yang baik, mana yang jelek. Semuanya udah jelas, tinggal mau menempuhnya atau tidak. Jalannya sudah ditunjukkan, kemudian sudah dibedakan mana yang baik, mana yang jelek, tinggal menempuhnya. Makanya ini tidak bagi setiap orang. Lakin hada tafsil wal bayan, tapi perincian dan penjelasan ini laisa likulli ahadin, tidak untuk setiap orang. Penjelasan itu tidak setiap orang yang mendapatkan penjelasan tersebut. Innama huwa liqaumin yadzakkarun. Penjelasan tersebut hanya bagi kaum yang yadzakkarun, yang mau mengingat. Fa innahumul ladzina alimu, karena mereka adalah orang-orang yang tahu, punya ilmu, fantafa'u bi ilmihim, tahu, punya ilmu, sekaligus mereka mendapatkan manfaat, bisa mengambil manfaat dari ilmunya mereka. Sehingga punya ilmu saja belum cukup, sampai ilmu tersebut bisa mendatangkan manfaat untuk kita. Apalagi yang nggak punya ilmu, lebih-lebih lagi. Yang punya ilmu saja belum tentu ilmunya bermanfaat baginya. Apalagi yang memang tidak punya ilmu. Tidak mau jalan mana? Nggak tahu jalannya. Nah, yang sudah tahu jalannya saja belum tentu bisa apa ini? Menempuhnya. Iya kan? Menjalaninya. Apalagi yang sama sekali nggak tahu jalan. Nah, sehingga tahapan pertama kita itu belajar. Kemudian minta kepada Allah supaya apa yang kita pelajari itu bisa bermanfaat dan kita bisa menempuh jalan yang sudah kita ketahui tersebut. Wa a'addallahu lahum al-jaza al-jazil wal ajra al-jamil. Dan Allah telah menyediakan untuk mereka balasan yang besar dan pahala yang indah. Falihada qal, oleh karena itu Allah mengatakan, lahum darussalam inda rabbihim, untuk mereka, orang-orang yang mau mengingat ini, mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang salam di sisi Rabb mereka. Wa sumiyatil jannah darussalam, dan dinamakan surga itu dengan darussalam. Sehingga darussalam itu artinya apa? Surga. Kalah aja darussalam. Darussalam yang asli itu apa? Surga. Karena itu yang betul-betul selamat dari apa? Kekurangan. Di dunia, senyaman apapun tempat tinggal itu masih belum dibilang darussalam. Salam itu artinya apa? Keselamatan. Betul-betul selamat dari faktor kekurangan. Nggak ada sisi negatifnya sama sekali. Itu baru namanya apa, Azam? Baru namanya apa? Baru namanya apa? Darussalam. Apa artinya darussalam? Tempat tinggal yang penuh dengan keselamatan. Nah, dinamakan surga itu dengan darussalam. Ini faedah. Kenapa surga dinamakan dengan darussalam? Sehingga darussalam sama dengan apa artinya? Surga. Itu faedah. Darussalam itu adalah surga. Kenapa disebut darussalam? Itu latihan nyata sendiri gitu. Nah, kenapa disebut darussalam? Li salamatiha min kulli aibin wa afatin wa kadarin. Karena selamatnya dia dari segala aib, segala kekurangan, dan segala kekeruhan. Nggak ada keruhnya. Keruh itu biasanya ada pada sesuatu yang baik. Baiknya itu nggak murni, kotor, keruh. Gitu. Artinya jangankan kekurangan, keruh pun tidak. Airnya masih air ini, cuma agak apa? Keruh. Di sana enggak. Kalau kenikmatan yang kita dapatkan di dunia itu ada keruhnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam tafsir juz amma kemarin di tebing. Bahwasanya kenikmatan dunia sebesar apapun dan seenak apapun itu pasti ada apanya? Kadernya, ada keruhnya, ada enggak enaknya, pasti. Iya kan? Apa nikmat yang paling enak? Harta. Yang paling enak harta. Itu ada kadernya, ada enggak enaknya. Dari mana enggak enaknya? Dari sebelumnya. Hah? Mendapatkannya
Sebelum menjaganya udah capek apa? Mendapatkannya, harus kerja, harus ini, harus itu, baru apa? Dapat. Sehingga sebelum menikmatinya ada nggak enaknya dulu. Setelahnya harus menjaganya. Setelahnya itu harus apa? Mempertanggungjawabkannya. Ada banyak hal-hal yang nggak mengenakan. Kadang hilang, belum sempat dimanfaatkan. Iya kan? Udah capek dicari, kemudian hilang. Selalu saja ada nggak enaknya. Apa semua kenikmatan. Selama itu masih di dunia, pasti ada apanya? Kadernya. Itu namanya kader. Nggak murni enaknya. Selalu saja ada faktor pengurangannya. Salah satu cirinya, kata beliau, hanya dengan mengingat kematian dan masa tua saja, sudah berkurang rasa lezat dari apa ini? Kenikmatan. Hanya dengan mengingat kematian dan masa apa? Tua. Bayangkan saja ketika kita mati atau ketika menghadapi masa tua. Pasti akan berkurang rasa menikmati apa ini? Nikmat. Iya tidak? Iya. Nggak enak lagi. Cara menikmatinya nggak akan sama lagi. Kalau kita ingat mati, maka nikmat apa yang berkurang rasanya? Hanya cuman dengan mengingat apa ini? Kematian. Nah iya tidak? Iya. Kita bayang-bayangkan nikmat kita, kemudian teringat tiba-tiba dengan apa ini? Kematian. Berkurang rasa menikmatinya? Berkurang. Rasa menikmatinya pasti apa? Berkurang. Nah, ini kenikmatan macam apa ini? Kata Syaikhul Utsaimin. Apa ini yang namanya kenikmatan? Baru ngingat kematian aja udah berkurang apanya? Rasanya. Kalau aku nanti udah tua, nggak bisa ngapa-ngapain, hartaku ini apa di apa-apain pun nggak bisa juga. Nah, Allah musta'an. Sehingga yang betul-betul selamat dari kekeruhan itu memang nikmat apa ini? Surga. Wahammin wa ghammin, rasa sedih, gundah gulana, wa ghairi dzalika, dan yang lain-lainnya. Nggak ada sedihnya, nggak ada yang lain-lainnya. Nah, kita dapat keluarga yang harmonis, anak, istri, kerabat, semuanya. Ketika mati, apa yang muncul? Kesedihan. Jangankan mati, berpisah saja. Orang udah banyak yang apa? Sedih. Iya kan? Pisah saja. Nah, beda tempat. Itu saja sudah banyak yang sedih. Padahal itu kenikmatan. Nah, sampai-sampai saking sedihnya yang bilang, kalau tahu ujungnya kayak gini, mending gak usah aku. Nggak jumpa. Iya kan? Saking nggak maunya merasakan apanya? Sakitnya itu, mending gak usah jumpa sekalian. Itu seperti itu kenikmatan apa ini? Kenikmatan dunia. Nah, wa ghairi dzalika minal munaghhisat, dan yang selain itu dari pengurang-pengurang. Pengurang rasa apa ini? Nikmat. Kalau kamu lagi sedih, ya, kamu dikasih makan daging atau apapun nggak enak nikmatnya. Iya kan? Itu kita rasakan sendiri. Paling dimakan sepotong, ya. Iya kan? Berkurang kenikmatan. Kenikmatan. Hanya masuk rasa sedih saja, langsung apa? Berubah rasanya rupanya. Enggak. Lidahmu pengaruh rupanya. Enggak. Di hati. Nah, nggak ada rasanya. Kenikmatannya, rasanya yang apa ini? Berkurang. Rasa nikmatnya yang berkurang. Nah, walaupun zatnya tetap ini. Ini luar biasanya nikmat surga. Sampai dibilang Darussalam. Nggak ada kalau di surga yang kayak gitu-gitu, nggak ada. Nah, faktor-faktor pengurang rasa nikmat itu nggak ada. Semuanya nikmatnya betul-betul sempurna. Luar biasa. Wa yalzam min dzalika ayyakuna na'imuha fi ghayatil kamal. Kalau dia selamat dari kekurangan, dari pengurang rasa nikmat, nah, maka berarti konsekuensinya kenikmatan surga itu berada di puncak kesempurnaan. Sehingga ini hiburan yang paling luar biasa. Kalau kita merasa nikmat kita di dunia ini masih apa ini? Kurang, masih nggak lengkap, maka cara menghibur diri yang paling bagus itu dengan mengingat nikmat apa ini? Surga. Jadi kalau ada yang belum kita dapatkan, bayangkan saja lah dapat pun masih belum apa ini? Nikmat-nikmat kali rasanya. Nah, iya kan? Iya. Allah musta'an. Nah, ingat ada keluarga, ada dapat rezeki sedikit, nggak banyak-banyak, 30 juta, 40 juta. Beli mobil. Nah, ini kan nikmat ya. Beli mobil ala kadar. Beli mobil yang sesuai dengan budgetnya.
Ternyata mobilnya nggak sehat. Mobilnya. Akhirnya direparasi, masuk bengkel segala macamnya ini. Harga renovasinya, harga bengkelnya sama dengan mobilnya. 30 juga. Akhirnya mau dijual pun apa? Payah, ya mau harga double. Nggak mungkin. Ya kan? Ini belum dinikmati lagi itu. Baru dapat, baru megang nikmatnya. Udah langsung kena apanya? Nggak enak. Nah iya kan? Iya. Nah, paling berapa saat lah senangnya itu coba. Iya kan? Paling saatnya berapa lama? Pas lagi nyari-nyari, iya kan? Itu kan tumbuh rasa senang dalam hati. Bentar lagi punya apa ini? Mobil segala macamnya. Pas serah terima, pas dibawa ke rumah, masuk garasi, senang. Baru pas mau dites lagi, nggak bisa hidup. Udah langsung apa? Berkurang nikmatnya atau rasanya? Rasanya. Enggak. Ini nikmat apa ini? Nikmat dunia seperti itu. Semuanya. Bukan hanya itu saja. Semua nikmat kayak gitu. Selagi masih di dunia. Nggak ada yang murni nikmat. Nggak ada pengurangnya, itu nggak ada. Sehingga ini mengharuskan, konsekuensinya berarti nikmat surga itu berada di puncak kesempurnaan. Wa nihayatu tamam. Dan puncak kesempurnaan sama tamam, kamal itu sama. Bihaitsu la yaqdiru ala wasfil wasifun. Saking sempurnanya, tidak ada orang yang bisa mensifatinya. Yang bisa menggambarkannya itu enggak ada. Menggambarkan seperti hakikatnya loh. Membayangkan seperti hakikatnya enggak akan bisa. Nikmat surga itu. Bisa kamu bayangkan, bisa. Tapi nanti ketika kamu lihat aslinya, itu pasti akan di atas ekspektasi. Pasti di atas bayanganmu sebelumnya. Itu nikmat apa? Surga pasti. Bukan berarti kita nggak bisa bayangkan, buktinya kan ada digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iya kan? Tapi bayangan kita itu ketika membayangkan nikmat surga, pas nanti dengan aslinya, dengan asli fakta di lapangannya, pasti akan apa? Di atas dari yang kita bayangkan. Makanya nggak akan ada satupun manusia yang bisa membayangkan aslinya apa ini? Kenikmatan surga itu nggak bisa. Kamu bisa ngira-ngira bisa, tapi pasti akan salah perkiraan. Yang kamu dapatkan, yang kamu lihat, yang kamu rasakan nanti pasti akan di atas perkiraan. Pasti di luar ekspektasi kalau bahasa kita. Pasti di atas itu. Nggak akan bisa nikmat surga itu untuk dipikirkan dengan pikiran. Nah, hakikatnya. Ingat ya apanya? Kalau gambaran-gambaran kisi-kisinya saja ya sudah disebutkan oleh Allah dalam banyak surat. Nah, tidak ada satupun orang yang bisa mensifatinya. Wala yatamanna fauqahu mutanammun. Dan tidak akan berangan-angan para pengangan di atas itu. Kita suka mengangan-angan. Para pemimpi. Orang yang suka apa ini? Mimpi. Saking hobinya mimpi, tidurnya apa? Nggak mau apa? Nggak mau bangun. Sehingga yang lama-lama tidurnya itu, udah azan pun nggak bangun. Ini para apa ini? Para pemimpi. Suka apa? Mimpi. Satu pun nggak ada yang bangun. Nah, ini kalau kalian memang punya hasrat untuk bangun cepat, itu pasti suara paling minim saja pun akan tersentak itu ya. Nggak mungkin tidur nyenyak-nyenyak kali itu, nggak ada cerita. Apalagi senyaman apa sih asrama itu? Nggak ada senyaman apa kayak AC, kemudian kasurnya empuk apa. Nggak ada kayak gitu kali, kayaknya asrama ala kadarnya juga. Tapi kok bisa nggak bangun itu gimana ceritanya? Kalau kamu di hotel bintang 7, paling atas lagi tuh mengalahkan bintang 5. Ada biasa bintang 5, bintang 7. Kayak obat sakit kepala. Bintang 7 ditinggal hotelmu itu masih mungkin lagi. Nggak kedengar saking enaknya, empuknya kasurnya, AC-nya dingin. Nah, di mana lagi kamu tidur di hotel Laboroid ada. Baru kayak gini aja kamu udah nggak bisa bangun, nggak bangkit. Mau sampai zuhur. Sehingga para pemimpi itu nggak memimpikan di atas itu. Karena memang nggak ada. Kalau sudah mendapatkan, merasakan nikmat surga, nggak punya angan-angan lagi untuk mendapatkan yang di atas itu. Apa? Nggak terbayangkan lagi ada yang di atas itu.
Nah, ya lihat saja di dalam Sahih Muslim, dalam bab orang yang terakhir kali masuk apa ini? Surga. Itu kisahnya menarik. Nanti kawan-kawan kita baca. Kisah orang paling terakhir masuk apa? Surga. Itu derajatnya paling rendah. Udah paling terakhir udah. Tiket terakhir masuk surga tuh. Itu pun udah nggak berani macam-macam dia. Udah sadar posisi dia, sadar diri. Minta dekat-dekatkan aja lah ujungnya. Udah dekatkan lagi dikit apa ya Allah. Atau ke pohon itu aja lah bisa berteduh. Rupanya kedengaran suara orang dalam apa? Enak kayaknya di dalam. Ya Allah dimasukkan apa terakhir. Padahal udah janji nggak minta lebih. Udah aku nggak mau minta lagi. Rupanya nggak sabar juga akhirnya dia. Masukkan kenapa ya Allah? Nanggung kali ini. Akhirnya masuk. Itu orang paling terakhir masuk apa? Surga. Disuruh apa? Tamanna. Kata Allah. Kamu mau apa? Angan-angan lah. Langsung dikasih gitu. Nama angan-angan. Sekarang yang nggak terbetik di dunia pun terbetik. Disuruh angan-angan untuk mendapatkan apa saja. Ya angan-angan. Minta ini, minta ini, minta ini. Minta ini. Tapi udah nggak bisa lagi. Angan-angannya pun udah nggak sanggup lagi angan-angannya. Allah bantu. Gitu. Kasih ilham sama Allah. Minta ini, minta ini, minta ini. Udah ya Allah. Untukmu yang semua yang kau angan-angankan dan 10 kali lipat. Angan-anganmu apa coba? Rumah sekian ini, rumah kendaraan ini, istri kayak begini. Semua angan-anganmu itu. Dikasih 10 kali lipatnya. Yang paling apa ini? Paling terakhir itu, paling rendah itu. Nah. Min na'imir ruhi wal qalbi wal badan. Berupa kenikmatan ruh, hati, dan badan. Walahum fiha ma tashtahihil anfus. Dan untuk mereka di dalamnya apa-apa yang diinginkan oleh jiwa. Semua yang diinginkan oleh jiwa ada. Semuanya. Nah, mau apa saja ada. Wataladzul a'yun. Dan apa-apa yang membuat mata itu enak memandangnya. Semuanya ada di dalam surga. Wahum fiha khalidun. Ini nikmat pamungkasnya itu. Wahum fiha khalidun. Mereka itu kekal di dalamnya. Ya kamu dapat nikmat tapi enggak kekal ya percuma. Ada expired. Iya kan? Enggak selamanya bisa menikmatinya ya untuk apa? Nah, seenak apapun tapi bakal apa? Berakhir. Kamu semakin mendekati masa akhirnya saja udah langsung apa ini? Udah langsung gundah gulana. Langsung sedih kenapa? Bakal berpisah dengan itu ya kan? Ibarat orang ngontrak. Bentar lagi apa ini? Habis nih. Bakal apa? Artinya dia nggak akan bisa lagi menikmati apanya? Rumahnya. Padahal masih dia rasakan tidak? Masih di tangan dia. Baru semakin mendekati saja sudah berkurang rasa apanya? Nikmatnya iya kan? Masih mikir gimana bulan depannya belum ada penopuskan. Iya. Itu nikmat apa? Sehingga pamungkasnya adalah wahum fiha khalid. Mereka kekal di dalam. Artinya kenikmatannya itu bakal terus mereka laksanakan. Kamu dikasih rumah, udah, kamu tempati aja rumah ini. Itu aja nggak senang-senang kali, kenapa? Suatu saat bisa apa? User. Sampai kapan Pak? Udah, kan tinggali aja lah rumah itu. Gedong, istana. Nyaman kali. Suatu saat bisa di. Udah untuk seterusnya sampai kau mati. Ini baru apa? Puas. Kenapa? Bisa dirasakan selamanya. Gitu. Sehingga nikmat pamungkasnya adalah bukan berupa benda, bukan berupa kenikmatan yang, tapi ketika dijamin kita akan apa ini? Kekal di dalam. Makanya itu luar biasa senangnya penduduk surga ketika disembelih apa? Kematian. Di antara surga dan neraka. Kalian tahu apa ini wahai penduduk neraka dan penduduk surga? Al-maut. Dalam bentuk apa? Domba, kibas. Kemudian disembelih. Ya ahlal jannah khuludun fala maut, ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai penduduk surga, kekal kalian udah. Tidak ada lagi yang namanya kematian. Wahai penduduk neraka, kalian pun juga kekal lah. Udah nggak ada lagi yang namanya apa? Kematian, nggak mati-mati lagi. Itu bisa dibayangkan saat itu bagaimana senangnya apa ini, leganya apa ini penduduk surga. Bagaimana sengsaranya penduduk apa ini? Nah, artinya nggak ada peluang lagi untuk lepas dari yang namanya apa? Azab. Kan satu-satunya peluang apa? Mati. Dengan mati udah nggak merasakan lagi. Satu-satunya yang mengurangi, yang mengganjal dari penghuni surga adalah apa ini? Mati nanti. Artinya walaupun sekarang nikmat, masih ada kemungkinan untuk apa? Mati. Nggak akan lagi senikmat apapun akan hilang lagi rasa nikmatnya. Sama seperti ini, kalau mati penghuni neraka pun nggak merasakan lagi apa? Sakit.
Sehingga bisa dibayangkan bagaimana leganya, rasa enak dalam hati yang didapatkan. Ini kan nikmat hati namanya. Makanya tadi kan nikmatnya min na'imir ruh wal qalbi wal badan. Nikmat jiwa, nikmat hati, dan nikmat badan. Itu nikmat hati yang luar biasa. Udah, kalian nggak akan mati lagi. Artinya kalian akan bisa menikmati itu selamanya. Kalian nggak akan mati. La ilaha illallah. Luar biasa. Wa huwa waliyuhum. Dan dia adalah walinya mereka. Allah adalah walinya mereka. Alladzi tawalla tadbirahum, yang mengurusi pengaturan mereka, wa tarbiyatahum, sama. Tarbiyah, tadbir itu pengurusan, pengaturan. Allah yang mengurusi mereka dan mengatur jalan hidupnya mereka supaya bisa masuk ke surga itu Allah Subhanahu wa taala. Wala tufa bihim fi jami'i umurihim, dan bersikap lemah lembut, bermain lemah lembut dalam segala urusan mereka. Latufa itu Allah melakukan sesuatu kebaikan untuk kita dari sisi yang tidak kita sadari. Ini lawannya makar. Makar itu kan menimpakan kejelekan dari arah yang tidak diketahui, disangka-sangka. Kalau latufa itu sebaliknya, tapi dalam memberikan apa? Kebaikan. Kamu nggak sadar kamu digiring ke arah kebaikan. Dikasih sakit, dikasih susah, dikasih ini. Ternyata ini cara Allah untuk memberikan apa ini? Kebaikan ternyata. Kan nggak disangka-sangka kayak gitu. Orang nggak bisa ngelihat itu. Gitu. Itu maknanya latif. Allah itu punya nama apa? Latif itu artinya yang maha melakukan sesuatu kebaikan untuk hambanya dari arah yang tidak disangka oleh hambanya. Nah, dalam segala urusan mereka, wa'anahum ala ta'ati, dan Allah bantu mereka untuk ketaatannya. Wa yassara lahum kulla sababin musilin ila jannati wa ila mahabbati, dan Allah mudahkan mereka semua sebab yang bisa mengantarkan mereka kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Semua sebab yang bisa membuat Allah cinta kepada mereka, Allah mudahkan. Padahal yang mau mencintai siapa ini? Yang mau mencintai kan Allah. Allah mau mencintai hambanya, tapi Allah mudahkan hamba ini melakukan apa-apa yang bisa membuat Allah jatuh cinta kepada mereka. Ini kan luar biasa kan? Kalau manusia kan harusnya dia sendiri yang berusaha bagaimana supaya dicintai, iya kan? Dia sendiri yang melakukan usaha, ya udah buatlah bagaimana bisa membuat kita jatuh cinta kepada dia. Tapi ini Allah enggak. Supaya Allah cinta kepada dia, dia dimudahkan melakukan apa-apa yang bisa membuat Allah apa? Cinta. Allah giring bikin ini, biar aku apa? Suka samamu. Gitu. Biar aku cinta kepadamu, wahai para hambaku. Ini luar biasa Allah SWT. Padahal mau dikasih kecintaan, ini ya kan? Mau dikasih kecintaan, itu pun masih Allah mudahkan untuk dapatkan. Ini ibaratnya kamu ngupah tukang, kerjanya kamu apa ini? Kamu bantu. Padahal kamu bakal udah apa ini? Ngupahnya ini. Nah, kamu bantu dia supaya layak dia mendapatkan upah dari kamu. Enggak diberikan, udah aku pokoknya kan bayar sesuai dengan hasil kerjanya. Enggak kayak gitu. Allah Subhanahu wa taala enggak kayak gitu. Allah mudahkan kita bagaimana kita bisa mendapatkan kecintaan dari dirinya. Wa innama tawallahum, ada sebabnya. Kalau Allah mau menjadi wali kita, kita mau menjadikan Allah sebagai wali, dan Allah mengurusi mereka bisa babi a'malihim, dengan sebab apa ini? Amalan mereka. As-salihah wa muqaddimatihim, dan dengan sebab pendahuluan mereka, allati qasadu biha ridha maulahum. Karena sebelumnya mereka melakukan amalan yang mereka niatkan untuk mendapatkan keridhaan dari Rabb-nya mereka, sehingga wajar akhirnya mereka diurusi oleh Allah. Ada sebab, baru muncul apa ini? Hak perwalian tadi. Kalau enggak, ya Allah enggak akan mau jadi apa? Walinya kita. Nah. Bikhilafi man a'rada an maulahu, berbeda dengan orang yang berpaling dari tuannya, wattaba'a hawa, dan milih mengikuti hawa nafsunya, fa innahu sallata alaihi syaitan, maka Allah kuasakan pada dirinya apa? Setan. Allah nggak mau jadi walinya, udah walimu setan aja. Nggak mau menjadikan Allah sebagai walinya, sekalian Allah jadikan walinya setan. Fatawallahu, kemudian setan itu yang menjadi walinya, yang mengurusinya, membantunya untuk melakukan kemaksiatan dan seterusnya. Nah, fa'afsada alaihi dinahu wa dunya, maka setan Tuhan merusak atasnya agamanya dan dunia, rusak dunia dan agama. Nah, kenapa? Karena yang menjadi walinya, yang mengurusinya adalah setan. Faedah yang bisa kita ambil dari
dua ayat ini. Yang pertama adalah anna siratallahi adlun mustaqimun la wijaja fi. Bahwasanya jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah lurus, tidak ada kebengkokan padanya. Bahwasanya jalan Allah itu lurus, tidak ada kebengkokan padanya. Dan pasti akan mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat dengan jalan yang paling singkat. Dan pasti akan mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat dan dari jalan yang paling singkat. Karena lurus. Kalau belok-belok kan makin panjang ya, makin jauh jaraknya. Beda dengan yang lurus. Ini kan garis lurus itu lebih apa? Pasti lebih pendek ya, dibandingkan dengan yang apa? Yang belok-belok. Nah, sehingga tidak hanya mudah jalannya, tapi juga pendek gitu. Itu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Untuk sampai ke surga, untuk sampai kepada kebahagiaan dunia dan akhirat itu pendek, singkat. Kalau bahasa dunia kan jalan potong, jalan pintas. Nah, faedah yang berikutnya, orang yang bisa mengambil manfaat dari penjelasan ayat-ayat hanya orang-orang yang mau mengingat dan mengambil pelajaran dan nasihat. Liqaumin yadzakarun. Orang yang bisa mengambil manfaat dari penjelasan ayat-ayat hanya orang-orang yang mau mengingat dan mengambil nasihat. Yang lain nggak akan bisa. Nah, itu yang bisa ngambil manfaat. Faedah yang berikutnya, nama lain surga adalah Darussalam. Nama lain surga adalah Darussalam. Yang artinya negeri apa ini? Keselamatan. Apanya yang selamat? Yang selamat apanya? Darussalam, negeri keselamatan. Yang selamat apa? Kenikmatannya. Kenikmatannya selamat dari apa? Segala faktor pengurang rasa nikmat. Paham ya arti Darussalam apa? Negeri keselamatan. Selamat apa yang selamat, Bos? Nikmatnya. Selamat dari faktor pengurang. Iya kan? Nah, ini namanya nikmat ada faktor pengurangnya. Ada makanan misalnya. Nah, ada faktor pengurangnya. Banyak. Nah, nggak kasih garam. Berkurang. Kelebihan garam juga berkurang. Nah, sehingga nikmat surga itu selamat dari segala macam faktor pengurang gitu. Nggak ada satupun faktor pengurangnya. Rasa sedih nggak ada, apa nggak ada. Rasa jenuh pun nggak ada. Jenuh aja kan ada pengurang itu. Pengurang tiap hari makan daging aja. Nah, kamu iya nggak pernah makan daging, ya sekali bayangkan makan daging apa? Tapi orang yang tiap hari makan daging itu sekali-kali pengen makan apa? Tempe. Kenapa? Ada rasa pengurangnya? Ada. Bukan ininya yang berubah rasanya, enggak. Tapi muncul sendiri ya kan rasa apa? Bosan. Tiap hari apa? Daging dia. Kan tiap hari apa? Tempe. Dimasak seenak. Udah enggak ini lain pokoknya. Udah dengar namanya udah enak. Tiap hari belanja apa? Tempe. Makan apa? Tempe. Semuanya tempe. Nah, bukan masalah itunya berkurang ya enggak. Tapi muncul sendiri faktor pengurang dari dalam hati, yaitu rasa jenuh. Kalian bersyukur kita di Yaman dibilang 7 tahun itu nggak ada ganti-ganti menunya tiap hari situ aja. Kentang, nasi kentang tiap hari itu tiap hari. Nah, nasi kentang. Ini kalian kentang ini digoreng, di sambal, di apa bisa macam-macam, digulai, dikuah, disemur, di apa. Di sana nggak ada kentang. Hari ini kentang, besok kentang, besok pokoknya kentang. Gitu-gitu aja. Pokoknya semuanya kalau digabung jadi kentang. Menunya ya itu nggak ada lain-lain, menunya rasanya sama persis. Nah, orang satu koki, satu dapur, satu. Cuman beda pembantu kokinya. Pembantu kokinya giliran piket. Udah itu aja. Suruh motong-motong, suruh apa ya. Yang masak cuma itu aja.
Takarannya pun itu udah hafal bertahun-tahun itu. Nggak akan mungkin berubah rasa itu. Saking udah nggak pernah apa, nggak pernah ganti menu gitu. Saking ahlinya gitu. Kalian aja loh, kalian ini pakar-pakar nasi goreng. Kenapa tiap pagi masak nasi goreng? Di sana kokinya di sana pun tukang masak dapurnya ya udah pakar. Mungkin mencemat pun segini ini udah kasih garam ini masukin cabenya segini udah. Orang tiap tahun itu orang nggak ada ganti-ganti menunya. Nah, udah kalian enak aja. Dimasak kan nggak pernah sama mesti menu. Faedah yang berikutnya, kalau kita kasih 2 hari sama aja udah apa? Di rumah lah, mana-mana coba yang tiap hari sama menunya. Jarang, paling lama 2 hari, 3 hari ketiga wajib apa ini? Kan semalam udah ini aja kita makan, pasti ganti. Nah. Faedah yang berapa? Keempat. Dan sebab penamaannya sudah. Nama lain surga adalah Darussalam dan sebab penamaannya. Ya, kasih lanjutkan sendiri sebab penamaannya kenapa? Karena dia selamat dari faktor pengurang nikmat. Faedah yang berikutnya, ini konsekuensinya sebenarnya karena disebutkan Syekh As-Sa'di tadi nggak apa-apa kita sebutkan. Anna na'imal jannah fi ghayatil kamal. Bahwasanya kenikmatan surga berada di puncak kesempurnaan. Yang tidak akan para pemimpi itu mengangankan di atas itu. Para pemimpi itu luar biasa. Ke atas-atas pun bisa itu para pemimpi. Tapi saking luar biasanya nikmat surga itu, para pemimpi pun nggak mengangankan yang di atas itu lagi, nggak ada. Bagi dia itulah yang sudah maksimal nikmatnya. Nggak akan mengangankan di atas itu. Faedah yang berikutnya, perwalian Allah didapatkan dengan sebab amalan. Perwalian Allah didapatkan dengan sebab amalan. Perwalian Allah ya. Allah jadi apa ya? Walinya kita yang mengurusi, yang mengatur segala macamnya. Itu didapatkan dengan amalan. Wala yataqarrabu ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibba. Nah. Dan terus hamba itu melakukan amalan-amalan surga, amalan-amalan sunnah sampai akhirnya aku mencintainya. Artinya ada sebab untuk mendapatkan kecintaan dari Allah SWT sehingga Allah mau menjadi walinya kita yang mengurusi segala kebutuhannya kita. Karena kalau nggak Allah yang mengurusi kebutuhannya kita, nanti kita pasti akan diurus sama siapa? Syaitan. Ini udah kemungkinan cuma 2. Pilih mana, aku yang mengurusi, kalau nggak mau ya sudah aku serahkan kepada siapa? Syaitan. Itu tadi yang terakhir tadi. Kalau syaitan yang mengurusi, maka rusak agama dan dunia. Bukan hanya agama yang rusak, tapi juga urusan dunianya pun rusak. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Ini kita sampaikan. Adapun ayat yang berikutnya yang ke-128, insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.